are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations. We aim to achieve net zero emission by 2060. Indonesia is shifting decisively from fossil fuel-based development towards renewable-based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear: to lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hub for solutions to food, energy, and water security. Halo semuanya, pernah nggak sih kita berpikir setiap kali kita menyalakan lampu, mengisi daya HP, atau menyalakan AC, mengecas laptop, kita sebenarnya sedang membeli sesuatu yang tidak terlihat. Kita tidak melihat bentuknya, tapi kita membayarnya setiap bulan. Dan seperti produk lainnya, energi juga punya pasar. Ada yang memproduksi, ada yang mendistribusikan, dan ada yang mengonsumsi. Tapi menariknya, ketika kita mendengar kata energi, kita jarang memikirkan hal itu sebagai peluang. Kita lebih sering mendengarnya sebagai masalah. Krisis energi, kenaikan harga, isu lingkungan. Apalagi ketika kita bicara tentang energi terbarukan. Hampir selalu dikaitkan dengan menyelamatkan bumi. Sebenarnya itu nggak salah. Itu tidak salah sama sekali. Tapi itu belum lengkap. Karena di balik itu semua ada satu hal besar yang sering terlewat. Yaitu energi terbarukan. Bukan hanya solusi lingkungan, tapi juga salah satu peluang bisnis terbesar di masa depan. Selama puluhan tahun, dunia bergantung pada energi fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas. Energi ini terlihat murah, mudah digunakan, dan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi, kalau kita melihat lebih dalam, ada beberapa masalah besar di baliknya. Yang pertama, sumbernya terbatas. Energi fosil terbentuk jutaan tahun yang lalu, tapi kita menghabiskannya jauh lebih cepat. Artinya, ini bukan solusi jangka panjang, karena ini akan habis di waktu mendatang. Yang kedua, harganya tidak stabil. Harga minyak bisa naik, bisa turun, hanya karena konflik di suatu wilayah dunia. Dan dampaknya langsung terasa ke kita. Seperti biaya produksi meningkat, harga transportasi naik, serta harga barang pun ikut naik. Dan yang ketiga, ketergantungan pada impor. Tidak semua negara itu punya cadangan energi sendiri. Ketika pasokan terganggu, kita tidak punya banyak kontrol. Jadi, sebenarnya energi bukan cuma soal listrik, tapi soal ekonomi. Dan bahkan kemandirian sebuah negara. Dan dari sini kita mulai sadar. Sistem yang kita pakai sekarang itu tidak sepenuhnya aman untuk masa depan. Karena itulah dunia mulai berubah. Kita mulai melihat hal-hal seperti panel surya yang ada di atap rumah, lalu kendaraan listrik yang ada di jalan, serta pembangkit energi bersih mulai berkembang. Energi terbarukan mulai masuk ke sistem. Bukan sebagai alternatif, tapi perlahan menjadi suatu kebutuhan. Tapi di sini muncul pertanyaan penting. Kalau ini memang masa depan, kenapa belum banyak semua orang masuk ke dunia ini? Jawabannya karena teknologinya belum ada.
Salah, bukan itu jawabannya. Tapi karena kita melihatnya masih salah. Kita sering melihat energi terbarukan sebagai biaya, mahal di awal, butuh investasi, dan butuh waktu yang tidak cepat untuk balik modal. Padahal setiap perubahan besar dalam sejarah selalu menciptakan peluang baru. Dulu internet dianggap mahal dan tidak penting, tapi sekarang internet melahirkan perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Hal yang sama terjadi dengan smartphone. Jadi, dari satu teknologi itu bisa melahirkan jutaan bisnis baru. Dan sekarang hal yang sama sedang terjadi di sektor energi. Energi terbarukan membuka banyak peluang. Instalasi panel surya untuk rumah dan industri, lalu ada startup di bidang energi dan teknologi, lalu pengembangan baterai dan penyimpanan energi, kendaraan listrik, dan ekosistemnya. Bahkan ke depannya, energi tidak hanya dikonsumsi, tapi juga diproduksi oleh individu. Oke, jadi gini, bayangkan ini, rumah kamu menghasilkan listrik sendiri. Dari kelebihannya bisa dijual. Ini bukan konsep masa depan yang jauh. Itu sudah terjadi di beberapa negara. Jadi sebenarnya energi sedang berubah dari sistem terpusat menjadi sistem yang lebih terbuka. Dan di setiap sistem baru selalu ada peluang bagi yang lebih dulu memahami. Sekarang kita lihat Indonesia, negara kita. Kita punya banyak potensi yang luar biasa. Sinar matahari yang sepanjang tahun karena kita berada di iklim tropis, sumber air yang besar karena kita memiliki banyak sungai, serta potensi angin di beberapa wilayah. Jadi secara teori, kita seharusnya bisa jadi pemain besar di energi terbarukan. Tapi realitanya, pemanfaatannya masih belum maksimal. Dan banyak orang melihat ini sebagai kelemahan. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, ini justru peluang. Karena di pasar yang belum berkembang, ruang untuk tumbuh itu masih sangat besar. Jadi artinya masih banyak ruang untuk inovasi. Seperti bisnis baru dan mungkin kalian akan menjadi pemain baru. Jadi sekali lagi mungkin masalah utamanya bukan di teknologi, bukan juga di sumber daya, tapi cara kita melihat energi itu sendiri. Selama kita melihat energi terbarukan sebagai beban, kita akan terus tertinggal. Tapi ketika kita mulai melihatnya sebagai peluang, kita akan mulai bergerak. Setiap perubahan besar dalam sejarah selalu menciptakan dua jenis orang. Yang menunggu dan yang mengambil keputusan. Atau menjadi seorang menonton. Energi terbarukan bukan lagi sesuatu yang jauh. Itu sudah terjadi sekarang. Jadi hari ini pertanyaannya bukan lagi apakah ini akan terjadi. Apakah energi terbarukan itu akan terjadi? Bukan. Tapi apakah kita akan jadi penonton atau bagian dari perubahan itu? Sekian dari saya, Helmi Lauza, dan saya ucapkan terima kasih.